kasih karunia di dalam kisah Ayub. Dari Alkitab saudara, kitab yang paling tua adalah kitab Ayub. Jadi jauh sebelum ada Israel. Israel belum ada saudara. Israel belum ada menjadi satu bangsa. Karena Israel itu lahir dari keturunan Abraham. Israel belum ada. Tetapi kita akan melihat, menemukan Kristus di dalam kisah Ayub ini saudara. Nah saudara, menurut saudara kira-kira Ayub ini mengalami penderitaan itu berapa lama saudara? Kalau saudara 42 pasal itu kira-kira berapa lama? Ternyata penderitaan Ayub itu hanya sekitar 9 bulan saudara. Tetapi memang apa yang Ayub alami saudara itu sangat-sangat dahsyat saudara. Mungkin ya belum pernah ada dari kita yang ngalamin seperti apa yang Ayub alami. Nah kita mulai saja dalam kitab Ayub pasal yang pertama. Di sini dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ya. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Ayub itu dikatakan apa? Dia orang yang satu saleh, dua jujur, yang ketiga takut akan Allah, dan yang keempat menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ini konglomerat saudara. Pada satu hari datanglah anak-anak Allah. Anak-anak Allah ini siapa? Ini malaikat-malaikat. Menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Iblis, dari mana engkau?" Lalu jawab iblis pada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Saudara tahu kenapa iblis bisa naik ke tahta Tuhan? Apakah hari ini iblis juga bisa naik ke tahta Tuhan? Iblis itu sebenarnya tidak punya hak untuk ketemu naik ke tahta Tuhan. Karena apa? Sebenarnya yang punya hak untuk naik berdiri di tahta Tuhan adalah manusia. Waktu Adam dan Hawa diciptakan, merekalah yang punya akses untuk datang dan bergaul dan berjumpa dengan Tuhan. Mereka yang punya hak untuk ada di tahta Tuhan. Tetapi waktu iblis menipu manusia secara sah, iblis menipu manusia, maka akses hak yang punyanya manusia itu diambil oleh iblis secara sah. Makanya Tuhan itu Tuhan yang adil. Dia tidak bisa tiba-tiba dia usir iblis kalau tidak ada dasar yang sah. Makanya iblis itu punya akses naik ke surga. Itu karena manusia yang kasih ke dia. Makanya manusia itu jauh dari Tuhan. Manusia kehilangan hak itu. Waktu Yesus hadir sebagai manusia, dia lahir sebagai manusia, dia naik di atas kayu salib sebagai manusia, sebagai saudara dan saya. Kemudian dia mati di atas kayu salib, dia dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, naik ke surga. Pada waktu dia bangkit pertama kali, hal pertama yang dikerjakan apa? Dia naik ke surga, dia bawa darahnya sendiri, dia percikkan di tabut perjanjian. Dia usir iblis dari surga, dia ambil kembali hak istimewa saudara dan saya untuk ada di sebelah kanan Bapa di sorga. Hari ini posisi saudara bukan lagi ada di bumi, tapi kita punya akses untuk ada naik ke tahta Tuhan yang ada di sorga. Amin saudara. Yang kedua, dia ngapain saudara? Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau perhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian apa? Saleh, jujur, dan yang takut akan Allah dan..." Saudara ingat-ingat ini 4 ya. Saleh, jujur, takut akan Allah, dan ini siapa yang bilang? Tuhan yang bilang saudara. Tapi kenapa sampai dia ngalamin penderitaan yang begitu berat? Dikatakan lalu jawab iblis pada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah engkau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi ulurkanlah tanganmu, jamah segala yang dia punya. Ia pasti apa? Mengutuki engkau di hadapan Bapamu. Bukankah engkau yang membuat apa? Pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah engkau
berkati dan apa yang dimilikinya. Jadi saudara, menurut saudara hati Tuhan itu hati untuk memberkati atau untuk mengutuk? Memberkati saudara. Saudara harus tahu kita punya Tuhan, kita punya Bapa yang hatinya adalah untuk memberkati saudara. Dan bukan untuk menghukum saudara. Iblis saja tahu. Masa saudara tidak tahu? Iblis saja bisa buat deklarasi ini loh. Bahwa kita punya Tuhan yang rindu untuk memberkati hidup saudara. Saudara tahu dasar Tuhan memberkati Ayub apa? Hanya karena kemurahan. Waktu itu belum ada Yesus. Belum ada korban Yesus. Belum ada hukum Taurat juga. Tuhan memberkati hanya karena kemurahan Tuhan. Tapi hati Tuhan sebenarnya adalah untuk memberkati. Kita mesti pegang ini. Iblis berusaha untuk mengacaukan pikiran manusia, menipu. Untuk membuat kita seolah nanti kita salah paham sama Tuhan. Iblis selalu buat, kalau kau mengalami penghukuman ini karena Tuhan. Ini karena Tuhan tidak sayang sama kamu. Ini karena Tuhan tinggalkan kamu. Saudara, kita mesti clear, kita mesti tahu bahwa hati Tuhan kita adalah untuk memberkati hidup saudara. Amin saudara. Tetapi apa yang dialami saudara? Singkat cerita, kemudian Tuhan bilang, oke, aku angkat perlindungan terhadap miliknya, tapi engkau jangan jamah dia. Akhirnya iblis diizinkan Tuhan. Jadi iblis yang dalam satu malam saudara, ya memang tiba-tiba terjadi seperti ada merampok seluruh pegawainya, dibunuh semua, mati. Terus ada bencana alam dalam satu malam saudara, satu malam. Hartanya habis, semua anak buahnya mati. Dan semua 10 anaknya pada saat sedang pesta tiba-tiba itu rumah roboh. Saudara bayangkan dalam satu malam Ayub kehilangan segalanya. Menurut saudara siapa yang bikin ini? Bukan Tuhan loh saudara. Yang punya ide itu adalah iblis. Iblis yang selalu punya keinginan untuk menghancurkan hidup saudara. Dia selalu punya keinginan untuk mengambil sesuatu yang baik dari hidupmu. Dia punya keinginan tuh buat saudara meragukan Tuhan dalam hidupmu. Tapi Ayub bilang apa? Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ini setelah dia kehabisan semuanya saudara. Dia sedang berduka. 10 anaknya mati seketika. Hartanya habis. Dia bilang apa? Dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, kira-kira ini betul tidak saudara? Ini statement yang sampai hari ini kita masih terus pakai, kita masih terus dengar, bahkan di penguburan-penguburan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ada yang dengar seperti itu? Saudara tahu ini statementnya siapa? Ayub, bukan statementnya Tuhan. Jadi dia punya pandangan, oh Tuhan kasih aku hidup, dia juga berhak mengambil hidupku. Oh Tuhan aku kasih kesehatan, berarti dia juga berhak ambil kesehatanku. Oh Tuhan kasih aku anak, oh dia berhak ambil anakku. Seolah-olah Tuhan itu kalau dia kasih dia bisa ambil kembali. Kalau dia bisa kasih dia bisa hukum kita, dia bisa tinggalkan kita. Jadi saudara, apakah ini betul? Tuhan kita seperti itu. Kalau saudara nanti ke Ayub pasal 42, nanti kita akan sampai ke situ. Ayub bilang gini, aku bertobat, aku hanya kenal engkau dari apa kata orang, aku mencabut perkataanku. Memang perkataan ini bisa relevan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Tuhan bisa memberkati, Tuhan bisa memberikan kutuk. Itu kalau Tuhan itu ada dalam sistem perjanjian hukum Taurat. 1500 tahun orang Israel dalam perjanjian hukum Taurat, memang Tuhan itu berkat dan kutuk. Kalau kamu baik, Tuhan berkati. Kalau kamu gagal, Tuhan akan kutuk. Salah satu kutuk itu sakit penyakit, kematian, bahkan kebinasaan. Tetapi itu perjanjian hukum Taurat, saudara. Nanti kita akan belajar. Bahkan Tuhan, Ayub pada waktu itu belum ada dalam perjanjian hukum Taurat. Jauh sebelum itu. Kita hari ini bukan di dalam perjanjian hukum Taurat. Tuhan kita bukan Tuhan yang memberi dan mengambil. Dia Tuhan yang memberi dan terus memberi dan terus memberi dalam hidup saudara. Dia tidak pernah mengambil sesuatu. Dia tidak pernah berikan saudara sakit penyakit. Dia tidak pernah berikan saudara kutuk dalam hidup saudara. Dia tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam hidup saudara. Amin saudara. Dan singkat cerita, Ayub itu ngalamin bukan cuma hartanya habis, bukan cuma anaknya mati semua.
dia mulai ngalamin borok, bisul. Dari kaki sampai ke kepala, ujung kaki sampai ujung kepala. Saudara tahu itu penyakit borok itu, bisul itu gatal. Bayangkan saudara, dia ngalamin dari kaki sampai ujung kepala itu penuh dengan borok. Kira-kira menderita tidak? Menderita sekali saudara. Ada yang mau coba-coba? Saya percaya apa yang dialami oleh Ayub itu tidak lagi saudara bisa alami. Karena ada perbedaan. Tadi yang pertama, iblis tidak bisa naik ke tahta Tuhan, itu dakwah saudara. Ya, yang kedua, kita akan belajar sama-sama saudara. Kita akan tahu akar daripada kenapa Ayub alami ini saudara. Saudara, kemudian Ayub itu punya 3 orang teman. Nah ini ceritanya lanjut saudara. Dia punya teman akrab ada 4 orang sebenarnya. Tapi ada 3 yang lebih senior dan 1 yang agak junior. Ayub punya 3 orang teman yang pertama. Yang pertama namanya Elifas, katakan Elifas. Yang kedua namanya Bildad. Yang ketiga namanya Sofar. Ini teman akrabnya Ayub. Jadi mereka 3 ini sebenarnya mau datang untuk menghibur Ayub. Mereka kasihan sama Ayub. Saudara, sebenarnya mereka mau menghibur, tapi apa perkataan penghiburan mereka? Saudara perhatikan, ini yang dikatakan oleh Elifas. Camkan ini, perhatikan ini Ayub. Siapa binasa dengan tidak apa? Bersalah. Dan di mana orang yang jujur dengan kata lain dia bilang, Ayub, lu mengaku sudah, lu sudah jujur. Kalau lu jujur tidak mungkin dipunahkan. Dia bilang gini, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia akan. Jadi Elifas bilang ini, lu pasti melakukan kejahatan, lu pasti tidak jujur. Makanya lu tabur tidak jujur, makanya lu tuai hari ini, Tuhan murka sama lu punya hidup, Tuhan mau binasakan lu punya hidup. Kira-kira perkataannya Elifas benar tidak? Ini hukum tabur tuai loh. Menurut saudara hukum tabur tuai hari ini masih berlaku tidak? Masih berlaku dalam artian gini, waktu kita melakukan suatu, contoh ini Ayub dibilang kamu tidak jujur, kamu tipu-tipu. Artian kita menabur tipu-tipu, kita akan menuai apa? Kita akan mengalami konsekuensi tapi bukan dari Tuhan. Ya, bukan dari Tuhan, tapi dari sesama kita. Contoh gini, kalau kita karena kita suka tipu-tipu, kita omong benar pun orang tidak percaya. Itu tuaian atau konsekuensi? Ya, saudara mau bilang tuaian boleh, tapi itu bukan dari Tuhan. Itu bukan Tuhan yang bikin saudara tidak dipercaya. Itu bukan Tuhan yang buat saudara tidak dipercaya. Contoh lagi gini, saudara kalau makan tidak dijaga, tiap hari makan yang penuh dengan lemak, 1 minggu saudara pergi cek dokter, kolesterol naik. Itu dari Tuhan atau gara-gara kita? Tuhan yang kasih saudara sakit atau gara-gara kita tidak jaga makan? Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah kasih saudara sakit. Itu karena saudara tidak kontrol makan, saudara hidup sembarangan, akhirnya saudara sakit, betul? Jadi kita harus bisa bedakan mana tabur tuai, mana konsekuensi. Nah dari Tuhan apa? Kenapa Tuhan tidak lagi menghukum kita hari ini? Karena 2000 tahun yang lalu ada seorang pribadi yang tergantung di atas kayu salib. Dia yang mengambil semua penghukuman kita. Dia yang mengambil semua kutuk kita. Dia mengambil semua pelanggaran kita. Sehingga hari ini Tuhan tidak lagi menghukum saudara dengan kutukan. Dia mendisiplin, yes, karena kita anak-anaknya. Bedakan antara disiplin dengan kutukan. Bedakan antara penghukuman dengan disiplin. Dia adalah Bapa yang mendisiplin kita, tapi dia tidak pernah mendisiplin kita dengan sakit penyakit, kecelakaan, kematian, bahkan kebinasaan. Amin saudara. Nah yang kedua, teman yang kedua namanya Bildad. Ini Bildad bilang gini, bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu dan perhatikanlah apa yang diselidiki oleh para nenek. Jadi Bildad ini dia ahli sejarah, ahli tradisi. Dia orang yang selalu pegang tradisi. Menurut dia, yang saya tahu tradisinya begini. Sebab kita anak-anak kemarin, kita ini anak kemarin sore, kita tidak tahu. Tapi tradisi-tradisi bilang begini. Kita tidak tahu apa-apa, karena hari-hari kita belum seperti bayang-bayang di bumi. Wah, bukankah mereka yang harus mengajari engkau dan harus bicara kepadamu. Dan melahirkan kata-kata dari akal budi mereka. Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawat? Atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Apa yang artinya ini? Sementara dalam pertumbuhan sebelum waktunya disabit, layulah ia dahulu pada rumput lain.
Demikianlah pengalaman semua orang yang apa? Melupakan Allah. Maka lenyaplah harapan orang. Jadi Ayub ini dibilang sama Bildad apa? Kamu melupakan Allah, kamu orang fasik. Bildad bilang gini, ketahuilah ya Ayub, Allah itu tidak menolak orang yang saleh. Dan ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Artinya, sebenarnya dia bilang gini, Bildad bilang gini, Yub, lu ini pura-pura saleh. Ingat tadi apa? Ayub itu orang yang apa pertama? Saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi. Nah tadi jujur udah diserang sama Elifaz. Lu sonde jujur, lu tipu-tipu. Ini Bildad dibilang apa? Lu sonde saleh, lu ini orang pura-pura saleh, munafik. Muka lain, belakang lain. Jadi teman-temannya salah tidak? Salah. Kalau saudara ngalamin masalah, terus tiba-tiba ada orang datang mau menghibur tapi justru menyalahkan saudara. Saudara tambah down atau cepat bangkit? Saudara kalau kita sadar akan dosa, kita akan semakin down. Pada zaman Yesus, orang-orang tuh sadar akan dosa gini saudara. Setiap kali ada yang sakit ditanya dosa apa? Satu kali ada seorang buta. Waktu Yesus dan murid-muridnya lewat, murid-murid tanya gini, buta sejak lahir ini. Murid-muridnya bilang gini, guru, ini orang buta sejak lahir, siapa yang dosa? Dia atau dia pembapa dosa? Yesus bilang apa? Tidak ada yang berdosa. Maksudnya ini karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Saudara tahu? Karena mereka begitu sadar dosa. Nah saudara, ini sama dengan Bildad, Elifaz. Saya percaya Ayub tambah down saudara. Nanti kita akan lihat respon Ayub. Yang berikutnya, kita lihat respon daripada teman yang ketiga, namanya Sofar. Ayub 11, nah ini Sofar bilang gini saudara. Yub, kalau engkau menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepada Tuhan, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya Yub, engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bukan seperti sekarang, engkau penuh dengan borok, engkau tidak bisa berdiri. Ini pasti lu ada buat jahat ini. Tadi Ayub dibilang apa? Saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Akhirnya apa? Respon daripada Ayub apa saudara? Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur apa? Sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Kenapa kalian ngomong seperti ini? Aku pun dapat bicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempat, aku akan mengubah. Aku akan bicara dengan kata-kata yang lebih indah terhadap kamu. Dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Karena dia kecewa sama temannya, akhirnya dia mulai kecewa sama Tuhan. Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan. Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku, kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatan itu. Jika kamu hendak membesarkan dirimu, kamu mau bilang kamu lebih baik dari aku. Dan membuat celahku sebagai bukti terhadap diriku. Insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atas. Saudara perhatikan ya, orang tidak langsung bisa kecewa sama Tuhan. Biasanya dimulai dari dia kecewa atas situasinya. Ayub 29 itu Ayub itu membela diri. Dia bilang sama teman-temannya, dia bilang sama Tuhan juga mungkin. Aku ini menyumbang panti asuhan, aku ini udah lakukan semua yang terbaik, aku beramal, aku berbuat baik, aku buat ini, buat itu. Selalu aku dan aku. Jadi sebenarnya Ayub ini bilang gini, aku ini buat baik, aku ini lakukan yang benar. Aku ini tidak salah di mata Tuhan. Tapi tahukah saudara, nanti kita akan sama-sama belajar. Apa sih yang menjadi masalah yang Ayub tidak paham? Ayub ini orang yang tulus loh saudara. Dia orang yang sungguh-sungguh mau lakukan yang baik. Tapi pemahamannya itu belum sampai menemukan satu kebenaran yang luar biasa yang hari ini kita mau belajar sama-sama. Sebenarnya saudara, Ayub sedang bilang gini, kebaikan kita, apa yang kita buat sebaik-baiknya, itu tidak pernah cukup menjadi dasar untuk Tuhan itu mencintai dan memberkati hidup saudara. Yang menjadi dasar Tuhan bisa mengasihi kita, nanti kita akan belajar. Ini yang Elihu katakan sama Ayub. Tapi setelah dilihatnya bahwa murid ketiga orang itu tidak lagi memberikan sanggahan, mereka tidak tahu bicara apa lagi.
Maka marahlah ia. Lalu bicaralah Elihu bin Barakhel. Elihu bin Barakhel. Barakhel ini apa? Barakh itu berkat. El itu Elohim. Jadi ini anak daripada anak yang diberkati oleh Elohim. Ini gambaran daripada Kristus, saudara. Orang Bus itu, aku masih muda. Kamu udah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengungkapkan pendapatku kepadamu. Pikirku, biarlah yang udah tua dulu yang bicara. Dan yang masih banyak, yang sudah banyak jumlah tahunnya, yang memaparkan hikmat. Tetapi roh yang dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya apa? Nah gini saudara, jadi ini pelajaran apa? Kalau saudara masih muda, saudara jangan merasa minder. Tuhan juga bisa pakai saudara yang masih muda. Amin. Ya, bukan soal usia, tua dan muda. Tuhan bisa pakai siapa saja asal saudara datang sama Tuhan. Tuhan bisa kasih hikmat, Tuhan bisa kasih roh pengertian. Bukan orang yang lanjut umurnya yang punya hikmat. Bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Apa yang Elihu katakan sama Ayub sampai Ayub tidak bisa omong apa-apa. Tadi teman-temannya yang 3 orang omong, dia omong balik. Omong, dia omong balik. Tapi Elihu dia omong, Ayub sepertinya dia tidak bisa bicara apa-apa, saudara. Nah, perhatikan apa yang Elihu bilang, saudara. Ayub, engkau telah bicara dekat telingaku. Dan ucapan-ucapanmu itu telah kudengar. Apa yang kau bicara? Aku bersih. Aku tidak lakukan pelanggaran. Aku suci. Aku tidak ada kesalahan. Jadi Ayub ini bicara seperti itu. Dia merasa karena dia baik, dia bersih, dia tidak lakukan kesalahan. Tuhan tidak boleh izinkan. Dia tidak tahu itu bukan Tuhan. Dia pikir itu Tuhan, saudara, yang bikin dia. Dia pikir Tuhan yang hukum dia. Itu bukan Tuhan loh. Itu setan tadi. Itu iblis. Saudara tahu setannya di mana? Kok tidak muncul? Setan cuma muncul di awal-awal. Kenapa, saudara? Karena setan tahu dia udah pakai 3 orang tadi, saudara. 3 orang tadi jadi wakilnya setan untuk mendakwa Ayub. Ayub bilang apa? Aku bersih loh. Aku tidak melakukan pelanggaran. Aku suci. Aku tidak ada kesalahan. Dengan kata lain, akar daripada Ayub itu sebenarnya karena dia tidak paham bahwa yang bisa membuat dia diberkati itu bukan karena kebaikannya. Bukan karena apa yang dia lakukan. Bukan karena perbuatannya, tapi hanya oleh kasih karunia oleh Yesus Kristus. Hanya oleh anugerah Tuhan. Hanya oleh karena ada seorang yang 2000 tahun yang lalu naik di atas kayu salib, mati dan bangkit buat kita. Yang hari ini menjadi dasar yang sah untuk Tuhan memberkati hidup saudara. Makanya jangan jadikan perbuatan baik, pelayanan. Kalau engkau pelayanan, jangan jadikan itu dasar engkau dicintai sama Tuhan. Jangan jadikan karena aku udah sibuk, udah melayani, Tuhan harus berkati aku. Emangnya perbuatan baikmu bisa membeli kebaikan Tuhan? Ini yang Ayub salah. Ayub salahnya di sini. Makanya di dalam Ayub pasal yang pertama kita kembali sedikit. Ayub pasal pertama ayat yang kelima. Ayub pertama ayat yang kelima. Jadi setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub itu panggil anak-anaknya dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub. Lalu mempersembahkan korban bakaran sebaya jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi saudara, salah satu kesalahpahaman, mungkin saya bilang salah satu dosa Ayub itu gini saudara. Dia merasa diri benar, sehingga apa? Dia tidak melihat dirinya ada kesalahan. Dia selalu melihat orang lain yang salah. Jadi dia melihat, ini anak-anakku salah ini. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi. Jadi Ayub lakukan segala sesuatu berdasarkan apa? Takut. Saudara, kalau saudara lakukan segala sesuatu karena ketakutan, sebenarnya tanpa sadar, engkau sedang terlepas dari kasih karunia Tuhan. Karena ketika engkau lakukan segala sesuatu karena ketakutan, engkau pikir, karena kekuatanmu lah yang bisa menyelesaikan masalah. Karena kekuatanmu lah yang bisa membuat Tuhan itu mencintai hidupmu. Karena kekuatanmu itulah engkau bisa melakukan segala sesuatu. Kalau engkau lakukan segala sesuatu dengan kekuatanmu, pasti buahnya adalah ketakutan. Caranya gini, bagaimana kita lihat apa yang kita lakukan itu digerakkan oleh Tuhan atau digerakkan oleh daging kita sendiri. Kalau buahnya adalah ketakutan, itu tandanya engkau sedang mengandalkan dirimu sendiri. Engkau sedang terlepas dari Tuhan.
Ketika engkau mulai mengandalkan kebenaranmu sendiri, disitulah mulai lahir namanya ketakutan, saudara. Kebenaran diri sendiri itu ada di Taman Eden. Waktu manusia mulai jatuh dalam dosa, mereka makan itu buah, mereka mulai lihat diri mereka jadi takut, saudara. Karena apa? Mereka mulai berusaha senangkan Tuhan dengan kekuatan mereka. Ini yang menjadi masalah buat Ayub pada waktu itu. Karena dia merasa bahwa dengan kebaikan dia, dengan apa yang dia kerjakan, itu yang membuat dia layak untuk dilindungi, diberkati sama Tuhan. Padahal Tuhan memberkati dia hanya oleh karena kemurahan Tuhan, bukan karena apa yang dia kerjakan. Dengan cara yang sama mungkin hari ini, engkau datang dengan pergumulan, engkau datang dengan tantangan, engkau datang dengan banyak persoalan dalam hidupmu. Bagaimana engkau menyelesaikan itu? Apakah engkau bilang dengan kekuatanmu sendiri? Kalau engkau berusaha menyelesaikan dengan kekuatanmu, ada ketakutan. Tapi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya Ayub sehingga dia bisa mengalami pemulihan dari Tuhan. Jadi Elihu ngomong, dia bilang gini, ada seorang yang susut dagingnya. Jadi dia kasih perumpamaan ini, saudara. Sehingga tidak kelihatan lagi tulang-tulangnya. Yang mula-mula tidak tampak, menonjol keluar. Jadi dia bilang ada orang sampai dagingnya habis, ini orang sakit, saudara. Sampai tulang-tulangnya kelihatan semua. Sampai nyawanya menghampiri liang kubur. Maksudnya apa? Sedikit lagi mati. Dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Udah sedikit lagi, kakinya udah mau masuk di dalam maut ini. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, satu di antara 1000 untuk menyatakan apa? Jalan yang benar kepada manusia. Jadi Elihu bilang gini, sekalipun kamu sudah mau mati, sekalipun kamu udah mau habis, mungkin kamu di titik terendah dalam hidupmu, mungkin kau tidak tahu harus buat apa lagi, mungkin kau udah salah paham sama Tuhan, tapi kalau engkau mengerti, kalau saja ada seorang yang menjadi penengah, malaikat ini dalam bahasa aslinya messenger, penengah bagimu, yang penengah itu apa? Yang berdiri di antara. Kalau saudara ngalamin persoalan dengan seseorang, dia penengah, berarti dia berdiri di antara saudara dengan orang yang masalah. Masalahnya Ayub ini sedang ngalamin satu masalah, dia merasa Tuhan itu sedang hukum dia. Makanya Elihu bilang gini, kamu mesti temukan satu orang penengah yang berdiri di antara kamu, yang bisa memberitakan tentang jalan kebenaran. Nah, penengah itu siapa? Penengah itu siapa? Penengah itu adalah Yesus, saudara. Yang Elihu maksudkan ini bukan manusia biasa, tapi penengah itu adalah Yesus. Ya, yang bisa berikan jalan yang benar kepada manusia. Next, ayat 24. Kalau kamu temukan penengah itu, maka ia ini siapa? Allah itu akan mengasihinya dengan apa? Berfirman, lepaskan dia. Kenapa? Karena semua manusia itu udah jatuh dalam dosa. Semua manusia itu harusnya binasa, saudara. Sejak Adam berbuat dosa, semua manusia itu di bawah hukuman. Tetapi karena Yesus hadir sebagai penengah, makanya penghukuman itu diambil oleh Yesus. Amin. Yesus sebagai penengah, dia yang berdiri di antara kita, dia ambil semua penghukuman itu. Dan dikatakan apa? Ia akan mengasihi dengan berfirman, lepaskan dia supaya jangan ia turun ke liang kubur, uang tebusan telah. Artinya gini, uang tebusan itu bicara apa? Yang menjadi penengah itu sudah bayar tebusan. Dia tidak lagi harus mati, aku sudah bayar tebusan buat dia. Hari ini dia boleh hidup. Tubuhnya mengalami apa? Kesegaran. Jadi karena dia punya penengah yang udah bayar dia boleh ngalamin tubuhnya ngalami kesegaran. Jadi seperti seorang pemuda, ia seperti pada masa mudanya. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan apa? Kebenaran kepada manusia. Jadi kalau ada penengah, maka doa-doa kita didengar oleh Bapa. Kalau saudara berdoa dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Yesus adalah seorang penengah yang mewakili kita di hadapan Bapa di sorga.
Dan Ayub dapat pewahyuan ini dari Elihu. Dia tahu, oh iya ya, kebaikanku tidak bisa menyelesaikan masalahku. Ternyata aku butuh seorang penengah. Pada waktu itu Yesus belum lahir sebagai manusia. Tapi dia dikasih tahu, kalau kamu punya seorang penengah, maka kamu tidak akan binasa. Kamu akan dipulihkan. Jadi Ayub ini seperti Abraham. Abraham pada waktu itu mempercayai bahwa dari keturunannya akan menjadi berkat buat banyak bangsa. Melalui apa? Di atas kayu salib. Yesus belum ada, tapi dia percaya sama karya Yesus. Ayub juga. Yesus belum ada sebagai manusia, tapi dia percaya akan ada seorang penengah yang berdiri antara dia dengan Allah. Amin saudara. Sebenarnya hari ini kita butuh seorang penengah. Sebenarnya hari ini kita percaya bahwa kita punya seorang pembela. Yang hari ini berdiri di antara kita, mewakili kita. Sehingga hari ini saudara, kalau saudara punya pergumulan, saudara punya masalah, saudara cukup datang kepada pembela saudara. Saudara cukup datang pada penengah saudara. Saudara cukup datang kepada seorang itu yang ada berdiri buat saudara. Dan saudara tidak kehilangan pengharapan. Amin saudara. Maka jawab Ayub pada Tuhan, ini setelah dia mengerti dia butuh penengah. Maka jawab Ayub pada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku yang tidak ku ketahui. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahukan aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi Ayub ini saudara, dia tidak kenal Tuhan sungguh-sungguh. Dia hanya dengar Tuhan dari apa kata orang. Tapi setelah Elihu bicara sama dia mulai disingkapkan, dia mulai kenal Tuhan. Jadi gini saudara, setiap kali engkau alami masalah, jangan jadikan masalah itu sebagai sesuatu yang mau menghancurkan hidupmu. Tapi jadikan itu kesempatan untuk engkau ngalamin pengalaman yang baru bersama Tuhan. Untuk engkau mengenal dia lebih lagi. Untuk engkau tahu dia lebih lagi. Siapa dia buat hidupmu. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu apa? Aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan aku mencabut. Dia ralat perkataannya. Termasuk apa? Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Harusnya apa? Tuhan memberi, dan Tuhan terus memberi yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Tuhan memberi, dan dia terus memberi yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Dia Tuhan yang tidak pernah menghukum. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan pada Elifas, ini 3 orang temannya saudara. Elifas, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Kenapa? Karena kamu tidak berkata yang benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi Tuhan marah sama Elifas dan 3 orang tadi. Bosong 3 ini omong salah-salah. Kasih gambaran yang salah tentang aku kepada Ayub. Jadi saya takut saudara. Takutnya apa? Kalau saya kasih gambaran yang salah tentang Tuhan terhadap saudara. Tuhan tidak marah sama saudara. Tuhan marah sama saya saudara. Maka saya bilang Tuhan, biarkan saya selalu mendapatkan gambaran yang benar. Saya tidak mau salah menyampaikan siapa Tuhan buat hidup saudara. Karena Elifas, Bildad, Zofar, mereka sampaikan Tuhan marah sama hidupmu. Ayub, kamu buat dosa, Tuhan sedang hukum kamu, Tuhan tinggalkan kamu karena kamu buat salah. Kamu dihabisi sama Tuhan. Tuhan bilang, siapa yang bilang begitu? Siapa bilang seperti itu? Tuhan marah sama mereka 3 nih. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba. Pergi kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkan semuanya itu kepada itu korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub minta doa untuk kamu. Pergi minta doa dia. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku. Seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas, Bildad, dan Zofar. Lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan pada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub.
Waktu Ayub sadar itu, dia udah dipulihkan belum, saudara? Dia belum dipulihkan loh, saudara. Tapi dia salah pahamnya udah dibenarkan dulu sama Tuhan. Jadi gini, saudara, saya tangkap satu pesan dari Tuhan gini. Tuhan itu lebih tertarik bukan untuk menyelesaikan masalah saudara. Yang Tuhan tertarik menyelesaikan masalah salah paham saudara terhadap Tuhan terlebih dulu. Tuhan tidak tertarik menyelesaikan badai yang di luar hidup saudara lebih dulu. Dia tertarik menyelesaikan badai di dalam hatimu terlebih dahulu. Kenapa badai dalam hatimu? Karena engkau salah paham sama Tuhan. Ayub, dia tidak dipulihkan Tuhan lebih dulu. Dia dipulihkan cara pandangnya terhadap Tuhan terlebih dahulu, saudara. Dia bilang, iya Tuhan, saya salah Tuhan. Saya salah Tuhan. Harusnya kita skip itu yang tengah-tengah tadi. Kalau engkau mengalami masalah, jangan ikuti semua kisah Ayub. Jangan bantah-bantahan. Langsung saja ke episode yang terakhir. Iya Tuhan, saya salah, saya andalkan kekuatan saya. Saya mau datang sama Tuhan. Kalau saya ada masalah, saya tahu sekalipun masalah saya belum beres. Tapi saya tahu saya punya seorang penengah yang hari ini ada buat saya, yang hari ini tidak pernah tinggalkan saya. Saya mau selalu datang sama Tuhan. Itu sikap Ayub, saudara. Dia tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Minta doa untuk sahabat-sahabatnya. Jadi apa? Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa. Jadi saudara, kalau saudara belum dipulihkan, saudara belum dijawab sama Tuhan, mungkin saudara bilang, mana saya belum dijawab, kok saya mau berdoakan buat dia dijawab. Apalagi kalau yang ini orang yang lagi buat saudara jengkel. Biar mereka mau mati-mati. Kadang-kadang seperti itu kan. Apalagi orang buat saudara jengkel kan. Tapi Tuhan bilang apa? Doakan mereka. Waktu Ayub doakan mereka. Pintu pemulihan Tuhan buat Ayub itu sedang dibuka sama Tuhan. Kalau hari ini engkau sedang jengkel dengan seseorang, doakan dia. Mungkin masalahmu belum beres, doakan dia. Waktu engkau doakan dia tanpa sadar, Tuhan sedang buka pintu pemulihan buat hidup saudara. Amin saudara, amin. Tuhan memberikan kepada Ayub apa? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Anaknya digantikan saudara. Nama anak-anaknya itu siapa saudara? Yang terkenal. Yemimah, Keren Hapuk, Kesia. Itu anaknya Ayub saudara. Dikatakan mereka anak-anak yang luar biasa. Ya, dia punya kambing domba dikasih 2 kali lipat dari jumlah yang awal. Umurnya dikasih apa? Double. Diperkirakan umur Ayub pada waktu mengalami penderitaan 70. Tuhan kasih ganti dia 140 tahun bonus. Jadi dia meninggal usia 200 tahun lebih saudara. Saudara mau ngalamin seperti apa yang Ayub alamin. Maksudnya pemulihannya. Kalau penderitaannya tidak ada yang angkat tangan saudara ya. Tidak, jangan khawatir. Hari ini Tuhan Tuhan juga tidak izinkan iblis akan buat saudara seperti itu. Karena apa? Dia tidak bisa naik ke sorga. Yang kedua, dia tidak bisa dakwah saudara di hadapan Tuhan. Iblis hari ini cuma bisa mendakwa saudara di pikiran. Amin. Kuncinya cuma satu saudara. Tuhan terus berurusan dengan kebenaran diri sendiri. Tuhan akan terus berurusan dengan hidup kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu yang masalah terjadi. Tapi Tuhan tidak pernah kasih saudara sakit penyakit loh. Tuhan tidak pernah kasih saudara kecelakaan. Tapi kalau saudara ngalamin hal itu, Tuhan bisa bekerja di balik itu supaya engkau semakin percaya dan mengandalkan Tuhan. Datang sama Tuhan, engkau punya penengah hari ini. Engkau punya seorang yang berdiri di antara engkau dengan Tuhan. Kalau engkau punya masalah, jangan menyerah. Jangan engkau terintimidasi. Jangan engkau merasa terhukum. Tapi engkau selalu datang. Dari sini kita belajar apa? Waktu kita mengalami masalah, kita tidak butuh penghukuman. Kita tidak butuh sadar akan dosa, kita butuh sadar akan Tuhan. Kita tahu dia selalu ada buat kita. Dialah penengah itu yang ada buat kita. Dia naik di atas kayu salib. Sehingga hari ini Tuhan itu ada selalu buat hidup saudara dan saya. Amin saudara.